Saat ini saya lagi jalan-jalan di salah satu kota kecil di negara bagian Georgia yang namanya Plains di negara bagian Georgia. Kota kecil yang populasinya dikit banget, tapi sebenarnya apa sih yang bikin kota ini begitu spesial di antara kota-kota kecil lain yang ada di Amerika Serikat? Yuk kita cari tahu. Berkendara sekitar 2,5 jam selatan dari Atlanta menuju ke kampung halaman Presiden Jimmy Carter, melewati sejumlah jalan antar kota yang bahkan belum diaspal dan perkebunan kacang. Plains adalah tempat kelahiran Presiden ke-39 Amerika Serikat tersebut pada 1 Oktober 1924, di mana ia dibesarkan di lingkungan petani kacang. Sensus 2020 menunjukkan hanya ada 573 orang tinggal di kota ini. Minggu pagi adalah hari yang sangat sepi, gereja belum buka, turis pun belum datang. Nah, beberapa situs bersejarah di sini dan memang punya sejarah khusus untuk warga, bukan cuma warga di Plains ya, tapi juga warga Amerika Serikat adalah tempat kampanye bagi mantan Presiden ke-39 Jimmy Carter. Ini bukan cuma tempat kampanye dia ketika menjadi presiden atau mencalonkan diri sebagai presiden, tapi juga ketika ia mencalonkan diri sebagai senat, gubernur untuk negara bagian Georgia. Jadi memang ini tempat yang dia sewa untuk melakukan kampanye karena alasannya ada kamar mandi di tempat ini. Pada masa sibuk kampanye Carter pada tahun 70-an, booming turisme mendatangkan 10 ribuan orang setiap harinya. Pasca Gedung Putih, Carter kembali ke Plains dan aktif mengajar sekolah minggu di gereja Maranatha Baptist Church, kegiatan yang membawa ratusan orang setiap minggunya. Sejumlah tempat bersejarah dijadikan museum, seperti rumah masa kecil Carter, juga sekolah tempat ia belajar hingga lulus SMA. Peninggalan lain bagi Plains dari Carter adalah panel surya yang menghasilkan energi mandiri bagi warga kota. Depending on the day, it's a partly sunny day, anywhere from 40 to 50% of the power that the city of Plains and their 700 residents would utilize. Di masa senjanya, Carter kadang masih terlihat berkeliling di Plains, menyapa warga dan berdebat soal politik. For years, Carter would come in here and we would talk different issues or politics or stuff like that. Compassionate beyond belief. A lot of times me and him would ask what book you're reading. So I showed him my book. It was a book by an ex-Secret Service agent that was telling all the secrets of the people he guarded. And he looks at it and smiles, and then he looks up at his agent and said, "Would you tell my secrets?" And the guy almost jumps through the ceiling. Carter, yang meninggal pada usia 100 tahun, adalah penghuni Gedung Putih yang bertahan hidup paling lama, dan pernikahannya dengan istrinya Rosalynn Carter adalah yang terlama di antara presiden dan ibu negara AS manapun, yaitu selama 77 tahun. Dari Plains, Georgia, Virginia Gunawan, dan tim VOA.